Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaidah 145 ya. Mi'a khamsun wa arba'un. Likulli baladin qala radhiyallahu likulli baladin ma yaghlibu 'alaiha minal haqqi wal batil. Fa idza aradta an ta'rifa saliha baladin fanzur li batili ahliha hal huwa bari'un minhu am la. Fa in kana bari'an fa huwa zaka wa illa fala ibrata bihi. Ini kaidahnya segitu. Di setiap negara ada hak yang mendominasinya dan ada juga batil yang mendominasinya. Ada negara, ada tempat, kita menyebutnya itu tempat buruk gitu, dan kita menyebutnya satu tempat itu tempat aulia. Ini tempat yang katakan tidak ada aulia, tidak ada ulama, tidak ada yang ghalibnya, yang dominannya, yang umumnya. Namun jika engkau ingin mengetahui salih baladin, ya, salehnya, baiknya sebuah negeri, fangzur li batili ahliha, maka lihat yang batil dari penduduknya, yang batil penduduknya. Artinya, jika ingin mengukur negeri itu disebut negeri saleh atau negeri batil. Ya. Ukurannya adalah kita menyebut itu negeri wali misalnya. Disebut Aceh negeri wali misalnya, Banten negeri wali, Cirebon negeri wali misalnya tuh. Kudus negeri wali. Ya. Adapun tempat lain misalnya seperti Gontor gitu, Nggon Kotor kan gitu, tempat berjudi dulunya. Itu kan ada daerah-daerah dikenal itu adalah baik, soleh, ada negeri di tempat disebut negeri yang batil, penjudian, pelacuran, pembunuhan, perampokan, gitu. Namun untuk mengetahuinya, hal huwa bari'un minhu amla, apakah yang saleh itu bari dari yang batil atau tidak? Artinya meskipun negeri itu dikenal, ya, misalnya negeri itu dikenal negeri yang peramah, ada tidak yang peramah tuh? Kalau memang ada, bahkan ini dominan, maka ya baiklah sudah, gitu. Katakanlah kita Mesir, ya, negeri Anbiya, Ardu Kinana, Ardul Anbiya, ya, Ardul Aulia, ya. Kita cek betul gak di sana banyak orang soleh. Jika memang kita jumpai, ya, banyak dan ramai orang soleh, maka betul lah berarti negara itu disebut negeri yang baik, negeri yang mulia, gitu. Adapun ada yang buruk, ya tidak ada negara tempat sejengkal tanah, sejengkal pun jaraknya, ya tidak ada orang yang batil, gitu katakan. Di sini menggunakannya istilah hak dan batil atau soleh dan batil. Fa in kana bari'an fa huwa zak. Jika memang bari, artinya bari orang-orang solehnya, ya, berlepas diri begitu. Maka itulah negeri yang soleh. Wa illa, dikenal negerinya banyak orang alim misalnya, banyak orang soleh, tapi setelah kita lihat nggak ada.
Malah yang bodohnya lebih banyak. Fala ibrata bihi. Maka sebutan negeri baik, negeri buruk itu tidak betul. Jadi untuk mengetahui apakah betul itu negeri orang baik, orang-orang baik mulu, ada nggak orang baik di situ? Dan tumbuh dengan selamat kesalehan, kebaikan mereka meskipun di sisi sekitarnya ada yang buruk pastinya. Tapi tetap memang selalu muncul di situ orang soleh, orang baik, orang mulia. Maka fahuwa dzaka. Wa illa fala ibrata bihi. Ya, katakanlah Banten ini kalau ya, saya nggak jauh-jauh lah. Banten aja gitu. Saya anggap contoh yang objektif bagi saya. Kedengaran di mana-mana, wah luar biasa Banten itu. Negeri ulama, soalnya orang Banten tuh semuanya alim tuh. Negeri aulia, orang Banten semuanya wali tuh. Ya, atau negeri heroik, ya, semuanya hero. Arti heroik, hero itu kan orang yang mampu mengendalikan emosinya dan dia hanya berperang itu untuk perkara-perkara besar. Itu kan namanya negeri heroik, negeri jawara. Tapi ternyata kalau kita cek ke dalamnya, dihitung orang alim dengan yang tidak alim, banyakan yang tidak alim, bahkan yang alim pun tidak alim. Gitu, katakanlah begitu. Yang soleh tidak soleh. Ya, maka fala ibrata bihi. Berarti tidak betul anggapan itu. Ya. Hanya nama begitu. Jadi untuk mengukurnya apakah yang soleh balad, yang solehnya di negeri itu bari min batil ahliha. Ya, dari kebatilan, ya, dari yang batilnya penduduk negeri tersebut. Ya katakanlah jika ulamanya dihormati oleh orang batil sekalipun, maka betul negeri itu dominannya dominan yang soleh. Tapi kalau ulamanya tidak dihormati, tidak dihargai, fala ibrata bihi. Gitu. Wa bihasbi hadza, dari perhitungan ini kita coba contoh. Pak Tabir fi ahlil Maghrib Al-Aqsa. Ya ambil contoh lah, anggaplah penduduk Maghrib Aqsa itu. Maroko, Aljazair, Spanyol ya. Itu dikenal as-sakha katanya. Ya, anggaplah orang Maghrib Al-Aqsa itu as-sakha, dermawan wa husnal khuluq, berakhlak mulia. Fa'in wujidat, kalau memang ada, wa illa pada. Kalau enggak, maka sudah jangan dianggap. Kita pergi ke Maroko, betul tidak? Mereka itu dermawan, semua akhlaknya baik-baik. Kalau memang itu, karena kalau yang dominan, misalnya negeri itu semuanya akhlaknya baik, mungkin gangsternya pun baik, gitu. Karena negeri itu dikenal dengan negeri yang baik gitu kan. Maka semua baik. Katakanlah kita ini orang Nusantara, kalau pergi ke Korat, Arabia, Afrika, dikenal negeri kita orangnya sopan santun. Jika memang dijumpai betul, hatta penjahatnya pun ramah, sopan, maka betul. Ya. Dan di kalangan dunia Islam, penduduk Nusantara ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, Patani, Brunei, Filipina, ya, dikenal orangnya sopan-sopan, ramah-ramah oleh seluruh dunia Islam di luar. Ya, dan mereka semua memuji karena telah membuktikan betul orang Nusantara itu ramah, semuanya ramah. Itu. Ya. Nah, mungkin orang luar Nusantara itu datang
Dia nak coba di mana yang paling ramah nih. Dia pergi ke Indonesia, dia pergi ke Malaysia, dia pergi ke tempat negeri lain di Nusantara. Ya. Jika orang luar negara kita itu, luar Nusantara, merasa bahwa di negara ini, Malaysia atau Indonesia yang lebih ramah, maka bahwazak, itulah berarti negeri dikenal ramah, berarti betul. Tapi kalau tidak, setelah berinteraksi langsung di buminya, bersama penduduknya ternyata tidak, maka berarti tidak betul. Syekh Zarruq mencoba untuk membicarakan tentang adanya baik buruk di tempat, di negeri, di tanah, di negara, sebelum berbicara tentang baik buruk pada diri orang. Gitu. Ya, karena orang dikiaskan kepada orang pun sama, itu orang soleh, coba interaksi, ternyata betul. Ya, kadapun ada buruknya, ya mesti ada, tapi lihat yang dominannya, itu maksudnya. Logika ini yang mau dibangun oleh Syekh Zarruq. Ya. Wa fi ahli Andalus kadzalik, sama ahli Andalus juga sama. Wa fi ahli Masyriq, ya, katanya Masyriq, Mesir, terus pergi ke sana, ke Urdun, pergi ke sana, ke Syria, ke Irak, pergi terus ke Mekah, Yaman, yang ahli Masyriq. Gitu. Katanya di sana dikenal al-ghairata lillah. Ya, orangnya mempunyai gairah kepada agama, sangat tinggi girahnya, dan salamatus sadr. Ya. Dadanya lapang-lapang, nggak dendam. Ya. Masyriq bagi mereka ini adalah Arab itulah. Ya, di Korot Arabia. Kan dikenal orang Arab itu tidak dendam kan. Gitu. Wa ila ghairi dzalik, dan lain-lain sebagainya. Nah, penilaian kepada sebuah tempat, ini tempat baik, tempat buruk, itu bukan penghinaan atau bukan mendiskreditkan, memojokkan atau mengangkat negeri lain, menjatuhkan, bukan. Artinya itu pandangan yang logik, ya, sah, diterima karena punya dasar. Wa qad asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadzal asli. Ya, ini telah disinggung oleh Rasulullah, ya, akan asal ini, akan dasar ini. Ya, telah disinggung oleh Nabi ini akan asal ini. Fadzakara awsafal baladi wa awaridha. Nabi menyebutkan sifat-sifat negeri itu, ya, dan awaridnya. Kakaulihi fil masyriq, seperti Nabi mengatakan masyriq, wa kadza lin najdin, dan Najd, al fitnatu hahuna. Itu bukan semua artinya bahwa dari Najd itu semuanya buruk, gitu kan. Kan tentang al-fitnatu hahuna adalah, kita ingat ya dengan hadis Ibn Umar yang Nabi di situ berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Lalu sahabat bertanya, wa fi najdina ya Rasulullah, Allahumma barik fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya. Sampai kata Ibn Umar itu rasanya yang ketiga itu. Rasulullah mengatakan ketika wa fi najdina ya Rasulullah hunaka az-zalazil wal fitan wa biha yatla'u qarnu syaitan. Ya, artinya yatla'u, muncul tanduk setan, artinya banyak tasallutus syaitan. Ya, banyak yang dikuasai setan. Ada hadis-hadis lain Nabi mengatakan ra'sul kufri nahwal masyriq wal kufru qibalal masyriq, menunjuk kepada Najd itu. Artinya Najd memang ada di sebelah masyriq, di sebelah timur Madinah, ya. Ya. Itu
dari Madinah ke timur terus pegunungan itu Tihamah itu yang disebut gunung-gunung Tihamah sampai ke tanah Irak, itu ke perbatasan Irak. Karena Najd itu adalah dataran tinggi, Najd itu. Ya, memang nanti dari sanalah keluar Yajuj wa Ma'juj, Dajjal. Di sana juga nanti ciri-ciri kiamat yang ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan di sana juga munculnya fitnah-fitnah besar terhadap daulah Islam dulu kan, seperti Musailamah al-Kadzab, ya, dan lain sebagainya. Namun tidak berarti bahwa di tanah itu, ya, dari Tihamah, pegunungan Madinah, dataran tinggi yang membentang terus ke timur sampai ke perbatasan Irak itu, bukan berarti di sana tidak ada ulama yang soleh-soleh, tidak, gitu. Ya, Nabi katakan demikian bahwa sudah sabaqal qadar, memang dari negeri itulah, ya, banyak fitnah-fitnah besar dalam agama. Itu. Namun kita mengakui bahwa di tanah itu pun tumbuh ulama-ulama yang orang-orang soleh dan lain sebagainya. Ini adalah untuk penilaian yang logik lah, katakan begitu. Bahwa boleh. Ya, kita mengatakan, oh negeri ini baik, negeri itu enggak baik, tapi dengan catatan bahwa tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Ya, kita hanya berbicara tentang dominasi. Nabi pun telah, artinya kita punya dalil seperti itu. Seperti halnya Nabi mengatakan wa fil furs law kanal imanu bis suraya la adrakahu rijalun minhum. Jika iman itu ada di planet sana itu, maka orang-orang dari Furus itu akan mendatanginya. Ya. Ini juga kan, hadis ini kan artinya asbabnya itu, asbab urutnya adalah di hadapan Salman Al-Farisi. Ya. Dalam hadis Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW suatu ketika membaca sebuah ayat, ya, wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kalian nanti tidak ada, nanti akan ada gelombang umat baru begitu, yang menggantikan kamu, dan tidak ada orang yang semacam mereka, tidak ada katakanlah komoditas seperti mereka. Akhirnya para sahabat bertanya, man haula'il ladzina intawalaina istabdalu bina. Umat mana, kelompok mana itu kalau kita nggak ada, ya, mereka lah yang menggantikan kita, dan la yakunu, ya, amsalana, tidak sama dengan kita. Di samping Rasulullah itu ada Salman. Ya. Sambil tangan Rasulullah itu diletakkan di paha Salman, hadza wa qaumah. Hadza wa qaumah. Katanya, "Lau kana ad-din 'inda Suraya latanalahu rijalun minal furus." Dan kita lihat kan, sejarah mencatat Furus sekarang kalau secara biografis mungkin Iran, terus sampai Bukhara, Tajikistan, sampai, ya, terbentang ke sana itu. Furus, Parsi. Coba kita lihat, ahli lughah Faris, ahli tafsir Paris. Coba kan aneh. Pakar bahasa nahu, sorob, ya, semua itu Paris. Hatta fuqaha a'immah, Abu Hanifah, ya, Sibawai, ya, kecuali Ibnu Jinni itu Arab. Ya, tetapi semua, bahkan ilmu-ilmu yang disebut ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu itu pun dari negara itu. Ya. Di hadis itu ada laukanal iman, laukanad din, ya, hadis-hadis tersebut. Artinya tidak berarti bahwa Dajjal pun nanti, ya, banyak bersinggah di daerah Paris juga kan gitu. Namun
penilaian ini adalah boleh. Gitu. Namun bukan berarti mentamim seperti itu. Wa fi ahlil Yaman innahum araqqu afidah. Mereka adalah orang yang berhati lembut. Innahum araqqu afidah. Ya. Satu hari di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan datang nanti ahli Yaman, katanya. Mereka adalah orang yang berhati lembut. Atakum ahlul Yaman, katanya. Hum araqqu afidatan wa alyanu quluban. Ya. Sampai dikatakan al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Ya. Dan banyak, kalau ada penafsiran maksud Yaman di situ adalah Mekah Madinah. Karena orang Yaman itu ada di Madinah, ada di Mekah. Gitu, ada di Mekah, ada di Madinah. Karena Yaman itu Yaman di sudut Ka'bah. Ya, Yamani ke sana berarti kan Mekah Madinah. Itu tidak betul. Ada juga yang mengklaim bahwa maksud Yaman di situ adalah ahli baitnya, juga tidak. Ya, karena itu menyalahi zahir kata-kata itu. Ya, itu ahli Yaman, dan Nabi mengatakan sifat-sifat orang soleh. Ariqu afida wa alyanu quluban, al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Artinya bahwa di Yaman itu akan banyak ahli iman wassalah wa taqwa min ahli Yaman. Itu maksudnya. Ya, artinya kita tetap mengambil zahir lafal itu, yakni Yaman, tidak boleh melenceng daripada ya. Namun tetap kaidahnya bukan semua ahli Yaman dan bukan di setiap zaman. Karena ayat itu ya dari siaknya atakum ahli, datang di ahli Yaman. Ya. Dan sekarang Yaman perang, sekarang tasadud paling berat di Yaman. Gitu. Artinya Nabi mengatakan itu adalah sesuatu yang logik. Gitu. Wa fi ahlil Madinah innahum khairun nas. Ya, wa ma'a ma wasafahumullahu bihi min qawlihi yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka adalah sebaik-baiknya orang. Ya, itu Nabi bersabda begitu. Dan Al-Quran pun mengatakan mereka mencintai orang yang hijrah, yang datang hijrah kepada mereka. Ya. Innahum khairun nas itu adalah kisah tentang Dajjal. Artinya Dajjal nanti akan datang dan diharamkan untuk masuk kota Madinah itu. Ya, ada penghalang Dajjal untuk masuk ya, ke sebagian kota Madinah pun tidak. Cuma sampai di satu tempat. Ya, kenapa? Karena dari situ nanti akan ada seorang yang terbaik. Ya, datang dan dari orang yang terbaik. Ya, maka dari kata-kata rajulun huwa khairun nas wa min khairin au min khairin nas, maka dikenal Madinah khairun nas. Ya, apalagi disaksikan dengan ayat Al-Quran bahwa mereka adalah orang yang mencintai para muhajirin. Itu tercatat dalam sejarah ya. Ketika orang muhajirin datang ke Madinah, kita mendengar sejarahnya. Mereka betul-betul sangat simpatik kepada orang-orang muhajirin dan menyambutnya dengan baik, bahkan memberikan hartanya, bahkan yang istrinya 10 dicerai 5 dibagi karena kamu meninggalkan istri kamu, semua. Ya. Sehingga orang Ansar pun mengatakan kepada Nabi bahwa kami tidak pernah berjumpa orang yang sebaik orang yang kami datang kepadanya. Artinya orang muhajirin itu.
orang Ansor itu, Ahlul Madinah, khairun nas. Ya, mereka sangat kebaikannya itu banyak sangat itu, dan itu dibuktikan pada zaman ketika hijrah itu. Wa ma wasafa bihi ahla Misra minal awsafil madhkura wa ghairiha allati yablugh adaduha 17 maudi'an fi kitabillah. Dan sifat, ya, Allah memberikan pujian kepada ahli Mesir dari sifat-sifat, ya, yang disebutkan dan lain-lainnya yang mencapai 17 tempat di dalam kitab di dalam Al-Quran. Bahkan katanya bukan 17, ada yang mengatakan 30 tempat di Al-Quran yang yang menyinggung di dalamnya tentang Mesir. Ya. Ada yang mengatakan 28. Ya. Dan yang jelas yang 5 itu secara sharih. Udkhulu Misra misalnya salah satunya. Itu disebut Misrnya. Adapun lain-lainnya cerita Nabi Musa, cerita Fir'aun, cerita Nabi Isa ibnu Maryam radhiyallahu anhum. Ya, alaihi wassalam. Itu semuanya adalah di tanah Mesir. Ya, bahkan Nabi pun memujinya. Sebaik-baiknya tentara di bumi ini adalah Mesir. Artinya banyak pujian-pujian itu. Ya, kita tahu sendiri bagaimana di Mesir lah. Ya, kalau kita pergi ke negara-negara Arab yang lain, wah itu saling, ya, menghina satu sama lain. Ya, cuman gara-gara bola. Aljazair, Maroko dengan Mesir itu tidak damai, itu cuman gara-gara bola. Gitu. Artinya itu tidak diprediksi lah. Tapi yang lihat betul ada Al-Azharnya dan ulamanya tidak pernah berhenti sampai sekarang. Ya, dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sakinatu wal wiqaru fi ahli al-ghanam. Ya, orang-orang yang hidupnya tenang dan hidupnya penuh wikor, sopan santun, itu adalah para pengembala. Wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khair. Ya, orang yang sombong dan congkak itu adalah para pemilik ahli al-khail, ya, kuda itu. Wal ghilzatu wal jafa'u fil paddadin. Ya, orang yang ghilzah, keras hati, wal jafa, kasar gitu. Ghilzah kasar wal jafa, ghilzah keras wal jafa dan kasar fil paddadin. Itu para petani lah, katakan begitu. Tubai aznabil ibili wal baqar, ya, para petani kan yang selalu ngegiring onta, ngegiring kerbau. Disebut fi Rabi'ati wa Mudar. Ini kisah tentang manaqib Quraisy, katanya orang-orang Bani Quraisy kan, Bani Mudar, Bani Rabi'ah, terdiri dari para petaninya itu sombong-sombong, kasar-kasar, ya, belet-belet gitu, ya. Adapun para pengembalanya lembut-lembut dan lain sebagainya. Sama dengan waqala Umar radhiyallahu anhu fi Ifriqiya biladu makarin wa khadi'atin hasaba ma dzakarahu sahibu Futuh Syam. Katanya Sayyidina Umar pernah berkata, Ifriqiya itu adalah daerah makar. Ya. Wallahu alam. Wa qala Maulana jallat qudratuhu li dzil qarnain fi ahli al-Maghrib al-Aqsa imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Padalla ala istihqaqihim li kulli ma yu'amiluna bihi min khairin aw syarrin. Wa innahum lakadzalik. Ini ahli Maghrib al-Aqsa. Ahli Maghrib al-Aqsa itu Andalus. Ya, ini cerita zaman Dzulqarnain. Nanti di zaman Ya'juj wal Ma'juj, di mana muncul Ya'juj wal Ma'juj, kemudian ada raja yang adil, ya, di Maghrib al-Aqsa itu, maka umat Islam meminta. Kalau kita lihat kisah ini, bahwa nanti dataran Eropa itu Muslim semua itu. Ya, Andalus kan sudah ada benihnya. Ya, di Andalus ada satu negeri Islam. Ya, sampai sekarang katanya masih ada. Gitu. Ya, kalau lihat dari sejarah ini, Ya'juj wa Ma'juj itu akan muncul di situ nanti, akan menyerang ke situ.
Ya, disitulah kematian Ya'juj dengan Zulkarnain itu. Itu kan di Maghribil Aqsa, Andalus, terus sampai ke Turki tepinya itu. Eropa kan itu. Ya. Itu kan sudah betul-betul ke Maghrib, ke timur tempat terbenamnya matahari, dan nanti disitulah terbit matahari di situ. Ya, maka Zulkarnain adalah orang-orang yang keliling berdakwah itu sampai kepada Maroko lah katakan kalau sekarang gitu. Ya, maka yang dia temui imma akan disiksa atau disikapi dengan baik gitu. Jadi seolah-olah orang Maghribil Aqsa itu sikapnya jika baik baik banget, jika buruk maka buruk banget. Padahal ala istihqaqihim likulli ma yu'amiluna bihi min khairin. Dan itu kayaknya memang betul, setiap yang berinteraksi kepada mereka itu seperti itu, interaksi mereka min khair wa syarr. Wa innahum lakadzalik, yang mereka itu demikian, wallah. Ya. Artinya semua tentang pernyataan ini Nabi maksudnya memperingati, artinya memperingati bahwa ada negeri-negeri yang baik, ada yang tidak baik, tetapi tetap di setiap negara ya, ada yang baik-baik. Ya, bukan kita terus menyibuki tentang aib-aib negeri itu, ya, bukan. Atau menghina, menggibah, memandang rendah. Ya, tidak ada gibah dalam pemahaman tek-tek itu ya pada Nabi, karena tidak menyebut siapa dan tidak. Ya, cuma Nabi mengatakan di Faris seperti ini, Madinah seperti ini. Adapun secara realitanya, faktanya, ya, yang baik-baik, yang buruk-buruk. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu. Kaidah 146 ya. Ma yajri fil umumi qad yantaqidu fil khusus. Balil mawjudu kadzalik. Yang berlaku pada umum terkadang tidak berlaku pada khusus. Ya. Ma yajri fil umum qad yantaqid yani batal, yani qad la yajri yani fil khusus, di dalam khusus. Balil mawjud kadzalik, yani balil mawjud kadzalik, yani bima'na hakadha huwa al-waqi'ul mawjud. Ya memang begitulah yang adanya. Gitu. Lalu prakteknya apa? Wan nasu ma'adin. Manusia itu seperti ya, ma'adin itu seperti ma'adin. Ma'dan. Apa ma'dan itu ya? Barang tambang itu apa istilahnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, yang baik-baik, yang buruk-buruk. Gitu. Ya. An-nasu ma'adin, kal ma'adin, begitu. Jadi maaf di sini 146 an-nazaru. Iya ya, cari ke anunya. Cari yang kaidahnya ma yajri fil umum. Memang ada perbedaan nomor ya. Selalu ada perbedaan nomor. Saya menggunakan kitab ini, ada yang sama, ada yang beza itu. Nggak ada masalah, tinggal ya, nggak jauh, paling 2-3 kaidah ketinggalannya. Masih? Taib. Manasu ma'adin. Manusia diumpamakan seperti ma'adin. Ya, ka ma'adin dzahab wal fiddah. Gitu. Fa fi kulli baladin sadah. Ya, di setiap negeri ada tuan, ada orang mulia katakan, ada sayyid. Wa fi kulli kutrin qadah. Di setiap kutur gitu. Dataran maka ada qadah, ada qaidnya. Wa shakhsu mu'tabarun biwasfih. Ya. Kalau pribadi orang itu dilihat dari sifatnya. Famin thamma qila, dari sini dikatakan an-nasu abna'u akhlaqihim. Orang itu tergantung akhlaknya.
Wadh-dhammu umuman la yatanawalu man khala an sababi. Ya. Dan celaan secara umum itu tidak mengenai orang yang khala an sababi, tidak ada sebabnya. Orang buruk ya dicela gitu. Ya mesti celaan umum itu tidak mencakup orang yang tidak ada sebabnya. Ya. Man khala an sababi. Artinya sebagaimana dikatakan bahwasanya negeri ini negeri baik atau negeri buruk, tapi wanasu ma'adin gitu. Itu umum kan? Ya tidak berlaku pada khusus. Karena ada orang-orang yang khusus ya. Meskipun itu dari, katakanlah di Amerika, ada orang yang jauh dari minuman, ada orang yang hanif gitu. An-nasu ma'adin. Gitu. Di setiap negeri ada sada. Sada di sini dalam konteks sada ini sayyid dalam arti dia orang mulia, orang baik. Ya. Disebut sayyidul kaum, sayyidul kaum. Sayyidul kaum itu kan orang yang dituankan. Biasanya orang yang dituankan, orang yang dinilai bersih, mulia, baik, didengar pendapatnya dan dia menjadi rujukan. Kan ada. Meskipun itu katakan secara umum tempat itu tidak betul. Katakan di Amerika, secara umum kan Amerika, tetapi tetap ada wasakhsu mu'tabarun biwasfih. Itu. Dan Nabi pun mengatakan annasu ma'adin ka ma'adinil fiddah wad dhahab. Apa khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Coba di sini ada dua syaraf itu. Ya, pertama syaraf jahiliyah. Ketika di zaman jahiliyah dia memang qadah. Ketika masuk Islam, Islam juga syaraf. Ya, lalu din, tafaqquh fid din syaraf. Ya, maka ma'adin kalau memang mutiara ya mutiara, katakan begitu. Ya, untuk menilai bahwa meskipun itu di tempat yang tidak betul, ya anas ma'adin. Ya kalau kata orang Bekasi yang namanya orang gitu kan. Ya, katakan di Amerika ada mungkin aulia. Taib kita pergi ke Mekah, mungkin ada Firaun. Ya, ma'adin gitu. Ada yang ma'adin kan, ada yang nafis, ada yang khasis. Ya. Mutiara di Comberan ya mutiara. Batu di di istana ya batu. Gitu. La yajri fil khusus. Hakadha huwal mawjud. Demikianlah realita yang ada itu. Maka kata Rasulullah dalam itu fakhiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Maka Islam adalah khair, tafaqquh fid din khair, dan dia juga khairun nas fil jahiliyah. Fakhiyaruhum fil jahiliyah yani syarif, asyraf. Ya. Islam syaraf, tafaqquh fid din syaraf. Dan dia seorang syarif fil jahiliyah. Jika terhimpun tiga ini, maka dialah khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, yani kana asyrafun nas. Yani itu sebab dikatakan bi kulli baldah sadah, bi kulli qutrin qadah. Ya, wa syakhsu mu'tabarun bi wasfi. Kalau orang lihat sifatnya meskipun di negerinya mana. Ya, karena tetap di negeri pun tetap ada orang baik di mana-mana pun. An-nasu abna'u akhlaqihim. Orang itu akan mengikut akhlaknya. Kalau akhlaknya begitu, maka orang akan bertumpu kepada orang tersebut. Ada orang berakhlak, maka semua orang akan bertumpu kepada akhlak tersebut. Karena semua orang adalah abna'u akhlaqihim. Ya. Itulah yang
dihadirkan kepada kita Sidi Ahmad Zarruq, ya, untuk menilai baik buruk, baik tempat atau orang itu secara objektif, ya, dan logik. Dan Nabi mengajarkan, ya, agama mengajarkan kita untuk menilai. Bukan jika buruk-buruk udah tutup mata, nggak boleh. Wah, itu kampung black, tidak, gitu. Ya, kita sering dengar di sebuah kampung, di situ perompak, di situ pencuri, tiba-tiba muncul aulia di situ. Ya. Wallahu a'lam. Karena kalau dalam agama artinya orang yang terbaik adalah anfa'uhum linnas, sudah. Ya, standarnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Qala radhiyallahu anhu. Qaidah 147. Ya. An-nazru bi'ainil kamalil mutlaq yaqtadi at-tanqisa. Ini mulai ini. Oke, ada orang baik tetapi memandang sempurna yang mutlak yaqtadi tanqis. Malah itu punya konsekuensi mengurangi. Ya, kita memandang an-nazru bi'ainil kamalil mutlaq. Ini sebetulnya orang yang memandang selain Nabi, ya, maksum, sempurna mutlak, itu problemnya itu ada pada orang itu. Mindsetnya itu, pahamnya itu sakit, gitu. Artinya dia tidak dewasa, tidak matang, tidak mengerti tabiatul hayat, bahkan tidak mengerti syariah, din, bahkan mungkin tidak mengerti Tuhan akhirnya. Ya. Jika orang jika dia pandang orang itu soleh tak boleh salah tuh. Kalau salah terus ditinggalkan. Hadza yani minad du'afa, ya. Dhaiful aql wal qalb wal fahm. Ya. Orang maunya buruk padahal dia sendiri tidak mampu melakukan jahat keseluruhan atau baik keseluruhan. Ya, tidak ada insan, ya, tabiah. Ya. Maka yang kita iktibar itu adalah ruhaniyatnya, bukan basyariahnya. Itu sebab dalam tarekat untuk mencari seorang murabbi, kalau mindsetnya, agamanya itu nasi, amal zahir, ya, dan basyariah, yang menyenangkan dia, kalau dia suka, dengan dia baik, dengan dia sopan, ini baru tuan guru baik. Tapi kalau dengan dia kelihatannya kurang baik, ini nggak betul lah, karena standarnya dia itu. Nah, ini tanda bahwa ada masalah dalam jiwanya, dalam pikirannya itu. Gitu. Karena memang orang baru melihat secara real ada kebaikan kepada orang itu jika dia punya kebaikan. Itu sebab tasawuf itu dari awal mengajarkan, jika engkau melihat buruk kepada orang, itu keburukanmu. Ya, keburukanmu. Ya, itu sebab di dalam tasawuf itu kan ada dua nafsu itu kan. Nafsu syahwat, nafsu marah, ghadab. Gitu. Dan yang paling berat mendidik itu jika ghadabnya itu. Ya, telinganya mendengar sedikit sesuatu yang menyinggung dia, yang menyalahkan dia, pecah udah pribadinya itu. Ya, mungkin malaikat Jibril pun yang menegurnya sudah jadi iblis itu di mata dia. Nah, ini amrad an-nafsul ghadabiyah. Dan itu paling susah itu. Itu. Nah, maka dari nafsu ghadabiyah inilah pandangan yang buruk ini. Dan kalau dia ingin memandang orang baik, pandangannya mutlak. Inilah dari nafsul ghadabiyah. An-nazru bi'ainil kamalil mutlak yaqtadi tankis. Gitu. Sebetulnya dia ingin mengatakan ini wali tak boleh salah. Kalau ada kesalahannya, wah, mungkin dikafirkan itu orang yang menyalahkan. Ya, hadza ghabi. Ya. Maka Syekhuna sering mengatakan, ana insan, ana abdun dhaif, ana abdun faqir, ana lastu Superman, ya, ana lastu Batman, gitu.
la tu'amiluni ka Superman katanya. Artinya ada nuroniyah, ada asrar di dalam hatinya, dan itulah kedua. Maka an-nazru bi'ainil kamalil mutlaq yaqtadi tankis bima laisa binaqsin. Padahal tidak kurang pun orang yang kamal itu. Inda tahqiqihi kalau dibuktikan. Persoalannya begini. Bagaimana kita menjumpai orang yang kamal? Kalau secara realnya dia mesti kamal baru jumpa. Bagaimana kalau kita tidak kamal, kita pemburu kamal? Dengan bahasa tauhidnya, Anda mencari Allah, muridullah. Baru Anda akan tercium raihatal kamal. Kenapa? Karena Anda mencarinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena orang yang sudah memerlukan, berarti Allah kabulkan. Orang sakit, kalau udah teruk sakitnya, berarti akan sembuh itu. Gitu. Dia akan cari, aduh saya sakit, sembuhkan saya dokter, sembuhkan saya. Berarti dia sudah mengaku sakit, merasa sakit, baru dia akan menyerahkan kepada dokter itu. Gitu. Tapi kalau belum merasa, dia akan lari dari dokter. Bahkan dia mungkin akan bisa mengobati diri sendiri. Ya udah, makan apa saja, ya merokok saja, nggak perlu berobat. Berarti ya, dia memang itu adalah majlah daripada Allah bahwa dia memang tidak disembuhkan. Nah, itu. Maka memandang dengan sempurna itu yaqtadi tanqis. Padahal itu merendahkan itu. Padahal tidak rendah ketika ditahqiq. Karena wal ismatu ghairu mawjudatin li siwal anbiya. Maksum itu tidak ada kecuali nabi. Falazima an yunzara li ghalibi ala ahwali sakhsi la li kullihi. Maka mesti memandangnya itu yang golib pada ahwal orang itu. Dia alim, dia saleh, dia akhlak, la lil kull. Ketika urusan dia menyakiti dia, atau ketika urusan dia merugikan dia, wah ini tidak betul. Nah ini pertama yang salah itu tarkib akalnya itu. Kedua ada nafsu ghadabiyah di dalam dirinya. Ya. Fa in ghalaba salahuhu rujih. Kalau memang dicek salahnya dominan, maka itu yang ditarjah. Wa in ghalaba ghaira dzalik rujih. Ilmu enggak ada, akhlak enggak ada, amal enggak ada. Ya. Tapi pakaian wali lah tidak ada. Wa in tasawa, ya bagaimana kalau sama? Nudhira fihi biwajhi tahqiq. Maka dilihat padanya secara teliti. Real-realnya itu. Fa'u'ta hukmal musalamah. Kalau dia baik, itu baik kita bang. Kalau sedang buruk, itu buruk. Sudah. Bahkan kalau kita memahami ayat man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Munkar yang mana itu? Ya. Yang kita perlu tegur itu. Tidak boleh melihat munkar tegur. Tidak boleh. Jika orang ini lebih banyak baiknya, ketika dia melakukan munkar, tidak perlu ditegur kemunkarannya dan dituhmah kemunkarannya, lebih baik ya, kita sentuh saja ajakan-ajakan kebaikan, dengan sendirinya akan meninggalkan munkar. Ya. Karena kalau nasi, wah ini munkar, mungkin dia saleh, tapi qadar Allah dia melakukan keburukan. Dasar orang saleh ini, la, khalik adab. Ya, karena fihi, di dalam dirinya ada ilmu Allah, ada nur Muhammad. Ya. Ingat di zaman Rasulullah itu,
Ada sahabat yang minum khamar, diseret-seretnya dan teriak-teriak, dicaci-cacinya. Nabi mengatakan, jangan kau caci dia. Kenapa? Li'annahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia itu cinta kepada Allah dan Rasul, jangan dicaci. Itu Nabi mengajarkan akhlak seperti itu. Ya. Man ra'a minkum munkaran, munkar yang mana? Munkar yang qat'i, bukan yang ikhtilafi, ijtihadi. Lihat seorang ulama merokok, wah sudah jatuh. Orang yang memandang, mengukur keburukan dari kesolehan orang hanya satu kesalahan yang khilafiyah, maknanya agama dia tidak benar itu. Pemahamannya itu, hatta fikihnya pun dhaif. Jangan bicara tentang ma'rifatnya, kesolehannya, fikihnya pun dhaif. Ya. Tidak ada ukuran jatuh kewilayahan itu, jatuh keulamaan itu hanya karena masalah khilafiyah. Ya. Man ra'a minkum munkaran itu. Kalau munkarnya lebih banyak, ya, kalau tidak kita tegur dan kita tidak tegur sama saja, tegur saja sudah. Ya, mudah-mudahan teguran ini suatu saat ya menjadi perbendaharaan pikiran orang itu. Gitu. Kalau misalnya sama, ketika berbuat buruk kita tegar, jangan berbuat buruk. Ketika berbuat baik, kita perlakukan baik. Jangan ketika berbuat baik, ini sang buruk, kenapa ada di sini? Nah, ini, ya, itulah perlunya din itu ada sanad. Karena kalau baca teks dan terus kita pahami dengan jiwa yang sakit, maka jadi sakit pahamnya. Dan itu sebab dikatakan oleh orang sufi, ya, barang siapa yang tidak mengambil adab dari muta'addibin, maka dia lebih banyak merusak pengikutnya daripada memperbaikinya. Karena amal dan praktek agama itu, fas'alu ahla dzikrillah, ar-Rahman fas'al bihi khabira. Fas'al khabira. Wa in amkana ta'wilu fil jami', coba. Kalau mungkin ditakwilkan, takwilkan. Tu'wila ma lam yakhruj li haddil fisqil bayyin. Selama tidak menuju kepada batas kefasikan. Kalau memang fasik yang nyata, stop, tidak boleh ditakwilkan. Kalau masih ditakwilkan, takwilkan kesalahan itu. Mungkin ini, oh ternyata. Ini. Itulah jiwa yang sakhif, jiwa yang rendah. Mudah merendahkan orang. Karena kalau jiwa yang mulia, dia tak punya kecuali memuliakan. Ya, karena sikap orang kepada orang lain itu sebetulnya pemberian sifat dia. Sikap itu adalah takbir sifat. Ya, maka orang yang punya sifat mulia, maka dia akan memberikan sikap yang memuliakan. Kalau tidak, bahkan mereka minta dimuliakan karena memang tidak punya kemuliaan itu. Qila lil Junaid, ketika ditanya kepada Imam Junaidi, ayaznil arifu, apakah orang kalau sudah jadi wali itu berzina? Fasakata maliya, kemudian beliau diam sejenak, summa qala wa kana amrullahi qadaran maqdura, takdir. Karena mukhalafah, ya, syariah, ukuran maksum dan tidak maksum itu mukhalafah syariah. Para nabi salah pun untuk membuat sunnah. Maka itu sebab ya, orang-orang sufi menilai dari fuqahanya mereka bahwa para anbiya melakukan kesalahan itu ala ilmin, ya, liyatasanna, berdasarkan ilmu untuk menerapkan aturan agama. Ya. Kalau aulia ala ghalabatin, tidak menginginkannya dan tidak pernah menghayalkannya, tidak mencari-carinya, jatuh begitu saja, terperangkap dalam maksiat, dan kemudian taubat. Dan banyak kisah-kisah para aulia kan, tengah minum khamar, bahwa meninggalkan ibadah beberapa hari karena
tergila-gila kepada seorang perempuan, ya. Pasakata malian, summa qala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya. Qala Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu, la tasyi'ri law qila lahu atata'allaqu himmatul 'arif bi ghairillah laqala la. Ya. Barangkali kalau ditanya apakah himmah orang arif itu ada bergantung kepada selain Allah, la. Ya. Walau kana dia melakukan satu mukhalafah tapi tidak, maka dikatakan asyhudu la yadurruhu dzambun. Ya. Qultu, maka aku jelaskan juga, kata Imam Jaruk, li'anna unwana ma'rifatihi ta'alluquhu bi rabbi, karena orang arif itu ya unwan ma'rifatnya, ya, ciri ma'rifatnya adalah ta'alluq kepada Tuhannya. Jika faidan taqasa dzalik intafa'anil ma'rifah. Jika kurang saja ta'alluqnya kepada Allah, ma'rifatnya itu kurang. Nah, ini masalahnya. Kenapa? Artinya ada 3 perkara. Ada 3 yang menghalangi orang untuk bertemu, melihat, bertemu, dan menyaksikan aulia. Pertama, itu tadi, an-nazru bi'ainil kamal itu. Ya. Memandang yang sempurna-sempurna. Begitu. Dia sendiri memberi standar tinggi sekali sehingga dia tidak mendapatkan standar itu, orang itu. Sehingga kalau dia memandang, wah ini wali, lalu dia melakukan sesuatu yang naqs, maka saqata i'tibaruhu indahu. Jatuh sudah di mata dia. Dan inilah kenapa para wali di mata orang umum jatuh. Di mata awam wali itu jatuh. Atau di mata orang yang agamanya hanya hanya nasi, istilahi. Ya, orang seperti menyebutnya agama istilah, gitu. Ahlul istilahat. Ya, penghafal agama istilahat. Ya. Dia punya pemahaman tinggi-tinggi tentang wali, tetapi ketika bertemu dia tidak memprediksi, bahkan dia tidak ada, yang ada itu hanya dalam istilah yang ada di otaknya itu. Ya, itu pun min amradin nufus. Ya, kenapa wali tidak ada? Itu sebab lihat orang awam mewalikan siapa tuh? Mewalikan orang gila, mewalikan orang aneh, mewalikan orang yang ada asar zahir dari segi keramatnya yang tinggi-tinggi itu. Ya. Karena wilayah adalah anwar Muhammadi, akhlak al-karimah. Itu yang pertama. Kenapa mereka enggak ketemu? Karena dia punya standar pemahaman yang salah itu. Ya. Yang kedua, juga dia punya referensi untuk menilai seorang wali itu. Referensi yang ada pada dirinya, ilmunya, ya, menurut yang dia pahami, amalnya. Maka kalau dia bertemu dengan, wah nggak cocok, ini sama saya nggak meluk nih, sama saya nggak hormat, berarti dia bukan wali. Kalau sama saya hormat baru wali. Itu takabur. Ya. Terus dia menjauh. Dan tidak bakal jumpa orang seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang mencari keramat tidak akan ketemu wali, yang ketemu dukun. Karena wali keramat itu punya Tuhan. Yang dicari keramat asar yang zahir khawarik maksudnya. Nggak bakal ketemu. Sementara hatta orang yang sudah mati wali dicari, keramatnya apa? Abadan. Dia tidak akan pernah mendapat waris rohani itu. Ya. Nah, padahal kesempurnaan mereka itu akalnya, muruahnya, dan agamanya. Nah, adapun tentang himmah yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, pun ada 3 himmah itu. Ada himmatul hub, himmatul musyahadah, dan himmatul tahakkuk atau al-baqa. Gitu. Hub dengan istilah umumnya hub, al-fana,
wal baqa, itu istilah umumnya. Ya, atau ta'alluq bil hub bil mahbub, kemudian musyahadah, dan yang ketiga adalah tahakkuk. Itu himmah seorang arif, tidak akan berubah dari hub, tidak akan berubah daripada fana, bahwa dia semuanya dari Allah, ya. Dan ketika dia melihat wujud makhluk, maka itu adalah suratul haq, maka dia bersama Allah senantiasa. Ya, itulah aulia. Namun memandang sempurna itu satu kekeliruan besar. Wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 148, man zaharat alaihi khariqatun taqtadi ma huwa a'amma min karamatihi nuzira fiha bi fi'lih fa in sahhat diyanatuhu ma'aha fa karamatun wa in lam tasihha fastidrajun aw sihrun wa in zahara ba'da thubuti rutbati munafin mimma yubah biwajhin tu'wila ma'a iqamatil haqqi syar'i in ta'ayyana wa in kana mimma la yubahu biwajhin fal hukmu lazim wa ta'wilu ghairu musadifin mahallan idzil haqa'iqu la tanqalib wal ahkamu thabitatun 'ala dzawati falazimal hukmu 'alaihi bihukmi. Barang siapa yang zahir atasnya khariqah, ada orang yang kelihatan nampak khariqah, keluar biasaan itu, di mana keluar biasaan itu taqtadi ma huwa a'ammu min karamatih, ya. Keluar biasaannya itu menuntut yang lebih umum dari karamatnya. Artinya dia memang orang yang soleh, tapi tiba-tiba ada karamat yang sangat umum gitu, ya. Tiba-tiba terbang gitu, atau ya sesuatu yang khariqul ada itu. Nuzira fiha bi fi'lihi ma. Kita lihat apakah karamat atau bukan, lihat pada kharikahnya itu dengan perbuatannya. Fa in sahhat diyanatuh ma'aha, kalau dianahnya itu benar bersama ada kharikah itu, fakaramatun, dia betul-betul seorang yang ahlillah, tidak hubbud dunya, tidak hubbul jah. Dia seorang arif, seorang alim, soleh, ya, dan dia tidak ada ciri-ciri merasa wah ya, saya kasih mau, atau ya. Orang kan cerita wali misalnya, ada seorang wali lalu dia bertemu dengan orang dan dia berfirasat bahwa orang ini adalah orang yang tidak betul, ya, maka dia mendoakan. Ya, itu kan cerita dalam teks. Nah, cerita itu ditiru. Begitu ada orang datang, terus dia jadi jadi pemeran cerita itu agar orang membacanya daripada di tulisan, mendingan baca di dia. Wah, mulai matanya memandang-mandang, ini. Padahal faktanya tidak demikian. Itu cerita. Ya. Nah, ini jika memang ada diyanah itu pakaromah. Kalau tidak betul, maka nama istidraj, sihir. Nah, ukurannya sesuai enggak dengan Al-Quran dan hadis perbuatannya. Ya, dia betul-betul orang yang zuhud, ya, orang yang sidik dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana zahar khariqah itu setelah memang ba'da thubuti rutbah, memang dia orang yang sahhat dianahnya itu, tetapi menafikan sesuatu yang dibolehkan dari satu sisi, maka takwilkan. Artinya begini, dia dikenal seorang sahib rutbah, subut rutbatihi, ya, soleh, ya, ahlillah, zahid, ya, arif. Artinya akhlaknya kelihatan, ya. Tiba-tiba misalnya
sesuatu yang boleh. Apa sesuatu yang boleh itu? Munafin artinya ada sesuatu yang menafikan kedudukannya dalam bentuk khawarikul adah, tetapi masih boleh sifatnya. Kalau yang dilarang, masa karomat menjinahi perempuan misalnya, itu bukan karomat. Karomat di Ramadan merokok misalnya, bulan puasa siang-siang, itu kan tidak boleh. Pemandangan yang la yubah. Ya. Oh enggak, nanti kalau ditegur dia akan berubah jadi kayu. Aduh. Ya. Artinya untuk apa wali itu main-main sesuatu yang tidak berguna? Gitu. Ya. Sifatnya masih boleh lah. Gitu. Ya, katakanlah kalau juga misalnya begini, ada wali tiba-tiba datang orang nempeleng langsung pak gitu. Kan ini masih bisa ditakwilkan ini. Kenapa saya dipukul? Oh rupanya dia tadi pukul orang, tidak minta maaf, maka diberikan itu mungkin boleh itu ditakwilkan. Ya, artinya nanti ada hukumnya ma'a iqamatil haqqi syar'i in ta'ayyana. Nah, ketika sudah kelihatannya, ketika sudah nyata, baru dia ternyata sejalan dengan hak syar'i itu. Tapi wa in kana mimma la yubahu biwajhin fal hukmu lazim. Tetapi yang menafikan rutbah itu ya adalah sesuatu yang tidak boleh, maka tetap dihukumkan tidak boleh. Ditakwil di situ ghairu musadifin mahallan. Takwil di situ enggak akan mendapatkan tempat. Ya, tidak boleh ditakwil. Idzil haqaiqu la tanqalib, karena hakikat tidak berubah, wal ahkamu tsabita ala zawat, hukum itu tetap dengan zatnya itu. Falazimal hukmu alaihi bihukmi, maka menetapkan hukum dengan hukumnya, tidak boleh tidak. Wa aslu ta'wil ma yubah biwajhin mazkur fi qadiyatil hadir. Kalau asal takwil kepada yang boleh dari satu sisi itu ada ya. Pada kisah Nabi Khidir ma'a Musa alaihi wassalam. Ya. Id bayyana al-wajha inda firaqihin. Dijelaskan sisi-sisi itu ketika mau berpisah. Tapi itu juga tetap Nabi Musa menegaskan hukumnya. Ya. Kapal orang dirusak. Apa ini tak boleh? Karena al-ahkamu tsabitah 'ala zawat wal al-haqaiqu la tanqalib. Gitu. Anak kecil dibunuh. Ya, kemudian dinding dihancurkan. Begitu. Ya, ini masih boleh takwilkan karena membunuh hanya untuk yang membunuh. Begitu ini ngerusak mungkin ada apa gitu kan masih bisa. Apalagi dinding dijatuhkan ya. Dan tetap itu pun Nabi Musa mengatakan tidak boleh. Bukan Nabi Musa tidak tahu hakikat, tahu, tapi peran dia di situ ya, untuk kita peran Nabi Musa adalah subutul ahkam. Ya. Dan Sidi Khidir alaihi salam dia adalah mumassilul haqaiq. Itu. Fafham wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.